Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan materi kita, ya, di mana ini juga nanti menjadi salah satu bahan di dalam UTS ya. Nah, saudara-saudara, kelihatan ya saudara-saudara ya, apa itu slide saya kelihatan ya. Oke, saudara-saudara, di dalam kita memulai penelitian, ya, itu selalu yang menjadi pertanyaan besar adalah itu mengenai permasalahan, ya. Jadi permasalahan penelitian itu seringkali menjadi hal yang sangat utama, ya. Jadi karena kita menemukan suatu masalah besar, ya, itulah kita berawal melakukan penelitian. Nah, dengan berhasil kita itu menemukan masalah ya yang besar tadi itu ya, kemudian masalah itu kita lakukan, kita kaji dengan berbagai macam teori yang ada ya, kita dekati dengan metode-metode yang ada gitu ya, maka kita berhasil melakukan suatu proses yang namanya identifikasi ya. Nah, disinilah saudara-saudara proses identifikasi masalah itu sangat menentukan ya. Identifikasi masalah agar kita menemukan masalah yang utama ya. Jadi masalah itu saudara-saudara ibaratnya adalah yang mau kita cari di dalam penelitian itu adalah seperti seorang dokter mendiagnosa suatu penyakit ya. Jadi kalau Anda pernah atau juga Anda saya yakin pasti pernah ke dokter ya. Dokter itu di dalam melakukan diagnosa atau juga menegakkan diagnosa klinik ya, dia selalu memberikan pertanyaan ya, memberikan suatu apa itu membutuhkan suatu alat ukur data gitu ya, kemudian juga riwayat ya, riwayat dari pasien ya kan. Nah, di situ saudara-saudara, itulah gambaran yang Anda lakukan di dalam menemukan masalah yang utama. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga di situ Anda betul tahapan-tahapan tadi ya, Anda identifikasi masalah itu berusaha untuk fokus atau merujuk kepada masalah yang utama di dalam penelitian. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan hal itu tadi saudara-saudara? Berarti kita memang harus punya bekal, ya, punya bekal di dalam itu di dalam pengetahuan atau metode-metode yang saat ini terkait di dalam ruang lingkup penyelesaian masalah. Nah, seringkali di dalam itu tugas akhir ya atau juga presentasi mahasiswa ya, ini yang kurang adalah eh, belum memahami sepenuhnya masalah penelitian ya. Jadi masalah penelitian itu research problem itu berbeda dengan masalah penelitinya ya. Seringkali di dalam tugas akhir itu yang disampaikan adalah masalah penelitinya, masalah orang yang melakukan penelitiannya. Padahal bukan, padahal research problem itu bisa kita definisikan sederhana sebagai gap ya atau ketimpangan. Gap ya. Masalah itu sebetulnya adalah ketimpangan ya. Ketimpangan antara apa? Ketimpangan antara fakta dengan teori ya. Sebagai contoh gitu kan, Pak, seharusnya menurut teori itu kita bisa memperoleh performansi sekian persen. Tapi di dalam lapangan terukur bahwa performansinya menurun. Nah, ini berarti terjadi suatu ketimpangan. Ada gap di sini. Ya, ada delta, ada perbedaan, ya. Perbedaan antara apa? Antara data yang kita peroleh di lapangan sebagai output dari suatu sistem atau luaran, ya. Kemudian dengan teori yang mendasari proses dari suatu sistem tadi itu. Nah, ini timpang, saudara-saudara. Timpang ya berarti ini mengisyaratkan adanya suatu masalah, tapi kita belum menemukan masalah ya. Jadi ini hanya indikasi atau apa itu indikasi indikator bahwasanya ada masalah di sini ya. Inilah yang sangat betul seringkali mahasiswa itu dalam tugas akhir ya kan ini kurang kuat ya di dalam menyampaikan argumen gitu kan bahwa menemukan adanya ketimpangan ya, ketimpangan antara teori yang mendasari dari satu kerja dari satu proses atau satu sistem gitu ya untuk menghasilkan output ya, kemudian di lapangan ya dia menemukan adanya suatu perbedaan ya, perbedaan antara output yang saat ini berjalan dengan metode atau teori yang mendasari proses dari satu sistem. Nah, di sini saudara-saudara kita mulai menemukan adanya suatu perbedaan ya.
ketimpangan, perbedaan, ya gap tadi itu. Berarti ada masalah di sini. Cuman kita belum menemukan masalah sebetulnya. Nah, sini saudara-saudara, kita harus menggunakan pendekatan ya. Jadi masalah itu yang sangat utama dicari ya. Karena masalah itu nanti mendasari dari semua penelitian yang akan kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi saudara-saudara dalam melakukan penelitian ini gitu kan, maka kita harus bisa ya melakukan identifikasi ya, menggunakan metode-metode yang ada gitu ya, mengkaji, menganalisis betul nggak ini memang outputnya bermasalah dari satu sistem. Nah, output dari satu sistem bermasalah itu pasti adanya suatu parameter atau ukuran ya. Parameter ukuran itu sudah pasti menjadi suatu betul menjadi suatu pedoman ya di dalam kita mengukur kinerja satu sistem ya. Sebagai contoh misalkan jaringan ya, jaringan itu apa yang diukur? Berarti jaringan adalah performansi jaringan, network performance. Apa saja yang diukur dalam indikator daripada network performance ini ya atau parameternya? Ya di situ ada throughput, error, delay, latensi gitu ya. Kemudian juga ada speed, bandwidth, ya dan seterusnya. Ada banyak sekali itu. Nah, dari semua parameter-parameter yang kita ukur dari output suatu sistem, ya misalkan dari suatu server, ternyata adalah ada ketimpangan, ya. Berarti ketimpangannya adalah, Pak, ini tidak memenuhi standar mutu quality of service, ya performansi jaringan yang saya ukur ini. Nah, berarti ini ada masalah. Nah, masalahnya di mana? Nah, masalahnya berarti belum, ya, kita belum menemukan masalah. Kita hanya menduga atau mengidentifikasi dari output satu sistem. Nah, nah itu perlu adanya identifikasi. Bagaimana cara kerja sistem ini? Maka kita harus menggunakan pendekatan teori. Ya, bisa ini contoh aja gitu kan. Teori tentang cara kerja suatu server sistem, ya. Di mana server itu kan dia serve ya, memberikan suatu service ya, data ya kan kepada host atau user pada user atau juga clients ya sebanyak-banyaknya ya. Nah, di sini saudara-saudara dilakukan identifikasi lagi ya. Identifikasi lagi mengenai apa gitu kan, Pak? Ini apa teori yang kita gunakan? Teori yang kita gunakan adalah teori komunikasi data ya. Yang pertama kita gunakan. Dari teori komunikasi data, apa yang perlu kita identifikasi? Yang perlu kita identifikasi adalah jaringan fisiknya ya atau physical layer. Ada apa dengan physical layer? Nah, itu terus ya. Ternyata di situ kita menemukan satu masalah physical layer ya. Kemudian naik ke atas lagi gitu kan. Kita beranjak ke itu data link layer ya, network layer, transport layer ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari situ saudara-saudara, dari identifikasi masalah pada satu sistem, kita menemukan banyak sekali ternyata ya indikator-indikator yang merepresentasikan adanya suatu cara kerja sistem yang bermasalah. Nah, ini ya. Jadi di sini saudara-saudara kita digiring dengan teori-teori yang kita gunakan ternyata kita merujuk pada satu masalah ya. Nah, ini yang seringkali itu di dalam tugas akhir para mahasiswa itu kurang lugas dalam menyampaikan suatu permasalahan, ya. Jadi langsung tanpa adanya pendahuluan analisa gitu kan, kajian, pendekatan teori gitu ya, mengenai adanya masalah yang dimunculkan dalam tugas akhir. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara sangat penting bagi kita ya kan, masalah itu adalah dilakukan dengan cara identifikasi ya. Identifikasi apa yang mau kita gunakan? Pendekatan teori yang ada dengan data-data yang kita peroleh di lapangan atau juga luaran dari satu sistem yang terukur ya. Jadi itu kita akan menemukan satu gap ya, perbedaan antara tadi ya teori daripada jaringan atau server ya yang berbasis teori komunikasi data ya, kemudian juga dibandingkan dengan luaran yang diperoleh dari satu jaringan atau quality of service ya, network performance seperti itu. Nah, ini sudah saudara ketemulah kita namanya gap ya. Gap bahwasanya ini ada masalah. Tapi belum belum kita rumuskan masalah tadi itu. Halo saudara, paham kira-kira? Halo? Halo? Iya Pak, Nah, gitu kedengar ya. Pak. Nah, gitu ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga saudara-saudara
seringkali permasalahan yang dimunculkan dalam tugas akhir oleh para mahasiswa ya apa itu dari yang saya pernah selalu saya uji atau juga selalu saya bimbing itu selalu mengajukan research question ya. Padahal research question itu saudara-saudara itu dilakukan pada saat identifikasi masalah ya. Kita mempropose research question itu adalah dalam rangka proses identifikasi masalah. Karena yang diminta dalam tugas akhir kita ini adalah research problem ya atau problem formulation ya rumusan masalah ya. Berbeda dengan research question. Research question itu kita munculkan pada saat kita melakukan identifikasi. Apa contohnya? Kenapa ya jaringan ini nggak maksimal? Nah, itu research question. Kenapa ya jaringan ini kok sering error? Nah, itu research question. Kenapa ya jaringan ini tidak bisa melayani klien atau user dalam ukuran yang besar? Nah, itu research question, saudara-saudara. Jadi, research question ini pertanyaan penelitian itu adalah bagian dari proses kita menuju kepada problem formulation atau permasalahan atau rumusan permasalahan. Nah, gitu ya. Jadi, nanti Anda dalam melakukan tugas akhir, saudara-saudara, ya, usahakan jangan itu terpotong proses ini, ya. Nah, Anda harus bisa ya melakukan identifikasi itu dengan memunculkan pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya, pertanyaan-pertanyaan kreatif gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang merupakan rasa keingintahuan Anda sebagai seorang peneliti untuk mengetahui cara kerja satu sistem secara komprehensif, secara lengkap, secara mendalam, secara luas. Nah, disitulah pertanyaan itu banyak sekali. Jadi kalau Anda mengajukan di dalam rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian itu banyak sekali, tidak hanya satu. Kenapa ya? Kenapa saja itu banyak sekali. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya kan? Karena kan yang kita teliti ini saudara-saudara adalah cara kerja suatu sistem. Di mana sistem ini adalah merupakan integrasi dari proses-proses kerja dari setiap unit ya, proses kerja dari setiap unit yang terintegrasi melakukan tugas yang sama untuk memproses input menjadi suatu output. Sehingga apa sudah saudara? Sehingga kalau kita mau memunculkan pertanyaan penelitian, yaitu banyak banget. Kenapa unit A tidak berjalan? Kenapa unit B tidak mau handover? Mengapa unit C? Dan seterusnya. Nah itu Pak, tapi yang itu adalah dalam rangka identifikasi ya. Jadi pertanyaan penelitian yang Anda munculkan itu berusaha untuk mendevelop pemahaman Anda menuju kepada rumusan masalah. Nah, gitu saudara ya, paham ya saudara ya? Jadi seringkali saya baca ya kan waktu anak-anak mengajukan proposal ya tugas akhir dan judulnya adalah rumusan masalah. Kemudian apa isinya? Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah satu, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, itu gimana? Ya. Jadi bukan itu yang diminta, ya. Kemudian ada lagi ya itu bagaimana cara menerapkan metode ini, gitu kan? Itu bla 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 seperti itu. Nah, itu sebenarnya bukan itu. Menerapkan metode itu saudara-saudara merupakan solusi, ya. Dia bukan masalah, ya. Masalah penelitian itu adalah nanti kita bisa kita definisikan sebagai ya rumus statement pernyataan ya atau eh, deskripsi dari kelemahan kerja suatu sistem ya. Jadi itulah rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu bisa kita definisikan secara sederhana adalah adanya kelemahan kerja suatu sistem. Nah, kalau kita definisikan kelemahan kerja dari suatu sistem berarti apa? Metode yang ada di dalam kerja sistem ini mengalami masalah, mengalami gangguan. Nah, ini sering kali saya ceritakan kepada para mahasiswa gitu kan. Anda gitu kan, apa masalahnya? Pak, masalahnya adalah bagaimana saya menyerapkan metode X ya kan untuk menyelesaikan B. Nah, itu bukan masalah penelitian. Misalkan Anda seorang dokter, Itu duduk tadi kan. ya. Misalkan ada seorang dokter gitu. Dokternya ya ditanya sama rekannya atau juga sama pasiennya. Dok, penyakit saya, masalah saya apa, Dok? Masalahnya adalah bagaimana caranya saya menyuntik Anda. Nah, itu bukan itu. Itu kalau misalkan Anda seringkali gitu kan terjebak kepada logika
itu ini ya logika inferior saya katakan ya, atau bukan inferior lah ya apa? Logika kurang percaya diri ya. Rumusan masalah itu saudara-saudara menggambarkan kepercayaan diri Anda ya. Kalau Anda bisa menemukan masalah ya kan, dalam arti adalah adanya kelemahan kerja dari satu sistem terukur, itu baru bagus sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan jaringan, ya jaringan apa itu komputer. Rumusan masa setelah diidentifikasi gitu kan, alat ukur semua ya, quality of service semua dianalisa gitu ya. Sekarang sekarang kan alat-alat ukur digital untuk network performance kan sangat lengkap sekali, ya sangat lengkap sekali kita bisa menggunakan apa saja. Kemudian kita bisa mendapatkan data trend, ya data trend mengenai performasi jaringan selama 1 tahun atau dalam waktu yang lama, ya dan itu semua fluktuatif. Dari situ misalkan gitu kan, ada pertanyaan, kenapa jaringan ini gitu ya tidak bisa melayani sekian user, gitu ya. Jadi proses identifikasi itu boleh dimunculkan dengan pertanyaan penelitian. Kenapa ya jaringan yang saat ini berjalan tidak bisa melayani sekian user? Kenapa ya terjadi yang namanya out of response di dalam jaringan atau out of service dalam jaringan? Nah, berarti apa saudara-saudara? Anda digiring untuk mengkaji, ya, memahami cara kerja jaringan dengan teori-teori yang ada, teori komunikasi data, teori protokol, ya. Teori komunikasi data itu mulai dari physical layer sampai ke application layer di atas itu, ya. Nah, dengan cara seperti itu, saudara-saudara, maka Anda gitu kan, semakin banyak menemukan data-data. Yang data itu ternyata itu menjadi penguat, menjadi suatu dasar, Pak, sistem ini bermasalah. Nah, gitu ya. Apanya bermasalah? Ternyata sistem ini adalah, ya kan, misalkan ya, apa misalkan setelah kita identifikasi menggunakan pendekatan teori, ya, menggunakan pendekatan apa itu dari hasil-hasil penelitian yang lain, ya, yang sudah terverifikasi, terpublikasi, gitu. Ternyata Pak, ya, ternyata gitu kan, di dalam apa itu eh, physical layer misalkan aja ya ini terjadi yang namanya ya kan tumpukan data yang tidak terolah, ya tidak bisa diolah oleh itu data link layer, atau juga di atasnya lagi adalah network layer ya, dan transport dan network layer di atasnya. Jadi ini ada masalah ya. Kenapa ya kan? Karena datanya numpuk. Data dari user itu numpuk gitu kan. Dan setiap ya kan data ini tidak bisa diakuisisi oleh server. Nah, apakah itu masalah? Belum, ya. Kenapa kok terjadi tumpukan data ini? Nah, nggak bisa diolah, ya, oleh server untuk melayani user. Pak, ternyata gitu kan server ini overload cara kerjanya. Semua user ini request data, dan data itu adalah bandwidth, dan bandwidth itu sudah saya diperbesar, server udah diperbesar ya, itu resource-nya ya, dari kemampuan hardware udah diperbesar, tapi ternyata masih ada masalah. Kenapa? Oh ternyata, teliti lagi, apa yang mengatur lalu lintas data ini? Oh ternyata yang mengatur lalu lintas data ini adalah MAC ya, itu medium access control. Ternyata protokolnya Pak, ini itu ada satu keterbatasan. Nah, di sini saudara-saudara, ini sebagai contoh aja ya. Ternyata kita menemukan inti masalahnya, ya. Inti masalahnya adalah kenapa server ini tidak bisa memberikan service data kepada seluruh usernya. Ternyata MAC-nya yang menjadi inti utama kinerja daripada jaringan itu turun. Berarti apa? Berarti adalah MAC itu apa? Berarti protokol, ya. Protokol MAC ini perlu di-upgrade. Nah, gitu ya, kesimpulan untuk metode yang mau kita usulkan nanti ya. Berarti rumusan masalahnya adalah sebagai contoh gitu kan, bahwa gitu kan, rumusan masalah tadi ya, itu sebagai contoh saja gitu kan, bahwa protokol yang digunakan di dalam MAC ya, Medium Access Control pada jaringan X ya, tidak mampu untuk mengolah data dengan lalu lintas yang sangat padat atau mendekati sekian
gigabit. Nah, misalkan. Nah, itu jelas itu. Berarti itu rumusan masalah, ya. Karena semua sudah kita identifikasi, ya. Semua sudah kita berikan identifikasi dari semua unit-unit yang terlibat. Jadi masalahnya itu seringkali kalau saya baca ya kan logikanya tadi gitu kan. Pak, bagaimana saya seorang dokter ya, bagaimana cara menyuntik itu obat. Nah, itu bukan masalah ya. Itu adalah memang pekerjaan Anda ya. Pekerjaan Anda sebagai seorang dokter memang menyuntik pasien gitu kan. Kalau Anda ditanya seorang pasien gitu kan, jawabannya seperti itu kan, kira-kira Anda percaya saudara-saudara dokternya ahli? Halo? Tidak, Pak. Nah, betul. Wah, dokter ini kok gini ya? Apa itu rumusan masalahnya? Saya lari kalau ada dokter kayak gitu misalkan. Tapi berbeda kalau misalkan dokternya kan, Pak, apa masalahnya, dok? Oh, bapak ini ya, dia identifikasi dulu pasti. Bapak ini gejala, gitu kan? Gejalanya satu, dua, tiga. Gejala ini diakibatkan karena ini. Sehingga ini berkaitan dengan ini sehingga Bapak misalkan ya ini terjadi misalkan ya contoh aja gitu kan. Misal berarti Bapak ini kekurangan vitamin. Nah, itu masalahnya ya, masalah utama tadi masalah intinya. Kekurangan vitamin B misalkan. Sehingga itu berdampak pada ini itu sehingga bla 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 bla. Semua itu adalah tadi ya. Karena apa? Karena kekurangan vitamin. Nah, gitu. Itu batu rumusan masalah, ya. Bukan dokter tadi, Pak, apa dok masalahnya? Masalahnya adalah apa itu saya bagaimana cara saya menyembuhkan pasien Anda. Ya, itu bukan itu, ya. Nah, dari situ saudara-saudara diajukanlah metode-metode alternatif untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu tidak bisa apakah masalah itu harus diselesaikan dengan satu metode? Tidak, ya. Masalah itu boleh diselesaikan dengan berbagai macam pendekatan. Misalkan dalam hal tadi dokter gitu kan, pasien kurang vitamin B. Nah, rumusan masalahnya. Berarti pendekatannya apa? Ya, pendekatannya adalah macam-macam. Ya, pendekatannya adalah pemberian vitamin B dengan injeksi. Nah, metode satu. Metode kedua adalah dengan cara pemberian nutrisi vitamin B secara terjadwal. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah metode itu adalah alternatif-alternatif yang sangat luas di dalam menyelesaikan masalah. Nah, gitu ya. Dalam contoh yang sebutkan saya tadi itu jaringan ya. Protokol yang digunakan di dalam medium access control server ini tidak mampu ya mengakuisisi data dalam ukuran yang sangat tinggi. Yang itu data itu di broadcast dari user ya atau clients. Nah, itu rumusan masalah. Berarti apa metodenya? Metodenya macam-macam. Boleh upgrading protokolnya, boleh katakanlah melakukan parallel processing dengan hardware medium access controlnya, dan metode ketiga seterusnya. Banyak banget. Banyak sekali metode-metode yang kita ajukan. Goalnya apa? Yang penting adalah goalnya. Kalau pasien tadi, dokter tadi adalah goalnya menyembuhkan pasien. Kalau jaringan tadi adalah meningkatkan network performance, performansi jaringan. Nah, gitu sudah saudara ya. Paham sudah saudara kira-kira? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Jadi gitu ya. Jadi Anda nanti di dalam mempropos satu masalah gitu kan, itu adalah rangkaian mulai dari identifikasi ya, sampai itu melakukan itu pendekatan metode teori yang ada, ya yang ngukur, ya melakukan kajian dengan teori-teori yang penelitian yang ada gitu kan, sampai juga itu meneliti di dalam unit-unit kerja yang terlibat gitu kan, sampai itu outputnya terukur. Nah, kita itu yakin adanya satu masalah. Saya tanya kepada Anda, dokter itu yakin adanya satu masalah itu karena apa? Karena dia, apakah karena dia langsung melihat pasien, oh ini penyakit X, apakah seperti itu, saudara-saudara? Tidak, Pak. Nah, betul. Dokter pasti punya alat ukur, betul kan? Suhu gitu kan, Betul. tekanan gitu kan, macam-macam ya. Alat-alat ukur. Nah, Anda sebagai seorang engineer data atau engineer komputer itu juga sama. Anda harus punya alat ukur. Pak, jaringan ini bermasalah. Loh, kok bisa yang mengatakan jaringan masalah? Ini Pak, terukur ini Pak. Dan ukurannya bukan sekali, dua kali, berkali-kali gitu kan dalam bentuk tren data. Oh ini Pak, ini penurunan Pak.
Penurunan kinerja. Nah, ini saudara-saudara, data itu harus terukur, valid. Kalau Anda gitu kan mengajukan satu masalah ya kan berdasarkan analisa data, itu bagus sekali. Ya, artinya apa? Justifikasinya sangat kuat. Ya, apalagi Anda justifikasi Anda didukung oleh referensi dari hasil penelitian. Nah, seringkali mahasiswa yang mengajukan tugas akhir itu tidak punya data-data pendukung bahwa itu ada masalah secara analisis data. Kenapa demikian? Karena waktu dia mengajukan topik tugas akhir ya, dia hanya ingin bekerja, menghasilkan suatu aplikasi, menghasilkan satu metode, ya, tanpa melakukan kajian mendalam, ya bahwa semua sistem itu relatif sudah ada, ya. Hanya kita itu bertugas untuk meningkatkan performansi dengan metode yang kita usulkan. Nah, gitu sudah saya. Jadi kalau kita sudah menemukan inti masalah tadi itu, maka kita melihat, ya, kita bernapas sejenak. Oh, ternyata ini masalahnya. Apa kalau gitu metode-metodenya? Coba kita lihat di referensi metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, metodenya banyak sekali. Dari sini, saudara-saudara, metode yang mau kita ajukan adalah tentu harus ada cross reference. Nah, ini ya, existing method ya to identify and prioritize research gap. Ya, tadi yang saya sudah ceritakan pada Anda, ya. Anda harus punya ya metode-metode yang digunakan saat ini apa saja, ya. Metode-metodenya gitu kan supaya metode itu menjadi suatu suatu pemahaman bagi Anda gitu kan. Anda melakukan mengetahui, Pak, metode satu kelemahannya, kelebihan, mohon maaf, Pak, metode satu cara kerja seperti ini, ya, kelebihannya seperti ini, kekurangan seperti ini. Metode dua sama juga, ya. Nah, berarti apa yang Anda lakukan? Anda milih metode mana yang mau Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah, ya. Bagaimana cara kita milih, ya. Kemudian apa yang mau kita itu lakukan dengan metode yang kita pilih. Nah, itu tadi ya. Jadi itu sudah satu contoh bagaimana kita melakukan diversifikasi pendekatan metode, ya. Jadi cara yang paling bagus adalah dari referensi paper dari jurnal yang bereputasi, ya. Metode satu, 2, 3 dan seterusnya. Dari situ kita bisa menemukan ya research gap, ya Pak, metode ini bagus sekali, unggul, ya ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, disinilah saudara-saudara Anda sudah mulai digiring untuk menemukan outcome, ya capaian dari penelitian. Apa capaian yang mau kita rancang? Capaiannya adalah meningkatkan performansi jaringan. Kalau dokter tadi adalah menyembuhkan pasien dengan cara yang efektif dalam waktu yang itu cukup cepat seperti itu. Nah, begitu saudara ya. Halo, Iya, halo, baik, Pak. itu ya. Jadi saya itu menerangkan dulu mengenai masalah, ya, karena seringkali para mahasiswa itu sulit merumuskan masalah, ya, padahal mudah, ya. Masalah itu gampang banget, ya. Asalkan apa kita mengetahui cara kerja sistem yang saat ini ada, yang mau kita teliti. Ini apain? Oh, ini Pak, data science. Ini machine learning, Pak. Bagaimana cara kerjanya? Dia menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan, neural networks. Bagaimana cara kerja jaringan saraf tiruan? Nah, terus kita gali sehingga ini adalah fundamental metode yang diterapkan pada sistem yang berjalan saat ini. Oke, Anda sudah paham. Bagaimana outputnya? Nah, disinilah output ini kita harus bicara terukur. Tidak bisa gitu kan, output itu tidak terukur. Semua harus terukur karena bidang ilmu kita ini kan relatif bisa didekati dengan relatif adalah proses yang transparan ya, proses yang sistematik, proses yang bisa dilihat ya dengan alat ukur, dengan pengukuran ya, dengan bentuk indikasi-indikasi yang menunjukkan cara kerja satu sistem ya. Dari sini saudara-saudara kita sudah bisa menemukan banyak hal ya, menemukan banyak hal gitu kan, Pak. Boleh nggak Pak, masalah itu lebih dari satu? Boleh. Ya. Tadi kan dalam kinerja jaringan ternyata adalah
Masalahnya adalah itu protokol yang digunakan pada suatu data link layer, ya kan? Masalah yang lain boleh nggak? Boleh. Apakah masalah itu semua harus diselesaikan? Boleh, ya. Nah, begitu ya. Kemudian berarti bagaimana kita? Nah, selanjutnya adalah Anda berbikin model kerja, ya, bikin model hubungan. Model kerja ini adalah itu eh, hubungan antara variabel-variabel di dalam cara kerja satu sistem, gitu kan, yang menggambarkan bahwa itu adalah cara kerja sistem yang dependent, ya, tergantung kepada adanya variabel yang kita teliti tadi itu. Sebagai contoh apa? Pak, ini variabelnya adalah tadi jaringan ya, itu adalah end user ya, jumlah user ya. Jumlah usernya itu sebagai variabel mengenai kemampuan protokol yang digunakan. Nah, itu udah ketemu ya. Berarti Anda sudah punya model gambaran ya. Ya, itu protokol pertama N-nya ternyata rendah. Metode Anda upgrade protokol ternyata N-nya tinggi. Nah, itu adalah model, saudara-saudara. Model hubungan cara kerja satu sistem, model hubungan variabel-variabel yang terlibat dalam yang menyusun cara kerja satu sistem. Gitu ya. Begitu saudara ya, cara memahaminya ya. Halo? Halo? Iya Pak, baik Pak. Nah, gitu ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga permasalahan yang Anda tampilkan tadi itu, kalau itu adalah berbasis kepada analisis cara kerja satu sistem, berbasis kepada data analitik, ya, maka informasi yang Anda peroleh itu tidak bias, ya, tidak bias. Nah, ini seringkali itu para mahasiswa yang mengajukan tugas akhir ini bias masalahnya, belum spesifik. Kenapa? Karena tidak ditunjang dua hal tadi itu. Identifikasi berdasarkan metode atau teori yang baku. Kemudian juga tidak ditunjang oleh apa itu data-data analitik dari pengukuran di lapangan ya sebagai luaran output cara kerja satu sistem. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya nggak presisi permasalahannya, nggak konsisten ya. Ya akhirnya apa ya? Akhirnya kalau kalau masalah itu nggak kita rumuskan dengan benar, ya akhirnya pekerjaan tugas akhir Anda itu ya tidak punya outcome to solve the problem nomor satu, ya, to improve the performance nomor dua, dan seterusnya. Nah, begitu sudah cara ya. Halo, halo, Baik, baik Pak, ya, paham. ya, gitu. Jadi nanti itu UTS itu gampang. UTS-nya adalah latihan merumuskan masalah penelitian, gitu ya, sudah cara ya. Siap. Halo. Ya Pak. Ya. Nanti saya berikan contoh kasus ya kan saya minta merumuskan masalah penelitian. Ya, jangan tanya ChatGPT ya untuk masakan ini gitu ya. Karena ini ada step-step, ada tahapan-tahapannya ya. Jadi nanti Anda Baik tinggal Pak. mengikuti tahapan-tahapannya ya. Setelah itu nanti Anda ketemu itu mulai belajar untuk merumuskan masalah ya. Dengan Anda berhasil merumuskan masalah saudara-saudara, itu Anda sudah ketemu ya metode-metodenya. Yang metode tadi itu banyak sekali alternatifnya. Yang metode itu tidak satu. Gitu ya saudara-saudara ya. Jadi karena masalah ini saudara-saudara agreement ya diterima oleh banyak orang. Betul, memang ini masalahnya. Betul ini masalahnya. Betul ya kan. Sehingga apa? Sehingga semua peneliti itu mengajukan metode-metode untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya menghasilkan kinerja yang lebih bagus. Nah, gitu ya. Jadi kita melakukan tugas akhir ini saudara-saudara itu adalah improvement ya. Improvement dari penyelesaian suatu masalah. Nah, gitu saudara ya. Gitu ya. Ya oke saudara ada pertanyaan silakan. Halo. Halo. Belum ada Pak. Belum Ya, ada. ya oke, kalau gitu saya pikir itu aja dulu ya, ya memahami masalah ya. Coba Anda pikirkan itu Anda renungkan ya sambil itu nanti materinya saya itu undah itu di LMS ya supaya juga Baik Anda Pak. itu membaca ya. Dengan Anda, saudara-saudara, berhasil melakukan proses tadi itu dan terbiasa melakukan proses tadi itu kan, maka Anda bawa untuk bekerja ya,
Anda bawa untuk itu melakukan penelitian, Anda sudah terbiasa. Oh ya, ya pendekatan teorinya apa, gitu kan? Research question yang kita munculkan seperti apa, gitu kan? Kita sudah mulai identifikasi, ya. Akhirnya kita menemukan suatu luaran, ya. Udah, di situ kita bisa analisis, ya. Udah ketemu itu, ya. Namanya research problem, ya, permasalahan riset. Nah, gitu ya. Gitu saudara ya. Oke, Baik, Pak. bagus. Ya, terima kasih atas waktu Anda. Ya, saya mohon maaf tadi apa itu reschedule 3 kali ya, karena Iya, bentar Pak. lagi cukup crowded jadwalnya ya. Oke ya. Ya, Oke, Anda siap. jangan khawatir ya, Ya, Anda Pak. pasti bisa kok mengerjakan UTS ya. Anda harus mulai mencoba. Ya, salah nggak apa-apa ya. Nah, Baik, dari Pak. situ Anda latihan ya. Kalau Anda berhasil menemukan masalah, wah itu sudah ya, Anda sudah berhasil 75% Anda sudah berhasil penelitian. Kalau berhasil menemukan masalah. Baik. Selebihnya adalah masalah implementasi metode, ya, analisis data, dan seterusnya, ya. Itu ya, saudara ya. Jadi tujuh puluh Baik, Pak. persen penelitian itu habis untuk menyelesaikan masalah, untuk menemukan masalah. Ya, mohon maaf ya. Iya, Pak. Itu Anda udah gampang. Oh, ternyata metode X, ya, kurang optimal. Metode B kurang optimal. Pak, saya nggak puas, Pak. Metode ini, ya, seterusnya. Ya, jadi Anda betul-betul ahli untuk menyelesaikan masalah yang satu tadi itu. Sama seperti dokter tadi itu. Ya, pasien kurang vitamin B. Berarti metodenya dia tahu apa? Metode 1, 2, 3, 4, 5 gitu dan seterusnya seterusnya. Ya, dia akhirnya punya yang namanya kalau dokter itu punya yang namanya tacit knowledge ya. Ya, suatu experience ya berbasis kepada praktis ya atau berbasis kepada pengalaman yang itu bertahun-tahun sehingga dia itu sangat ahli di dalam satu menangani satu penyakit ya. Karena itulah saudara-saudara, ya kan, Anda kalau ahli juga sama seperti dokter. Dokter itu kan, Anda pernah dokter, lihat dokter, pernah nggak dengar dokter itu ahli menangani segala macam penyakit, mulai dari penyakit panu, kadas, kurap sampai AIDS. Pernah dengar dokter seperti itu? Halo? Iya, Pak. Iya, pernah, Pak. Oh, nggak ada, ya kan? Dokter itu pasti satu penyakit lah ahlinya. Iya, Pak. Satu bidang aja ya, Pak. Satu bidang ya kan. Dia ahli jantung ya jantung aja udah. Mulai cari jantung katakanlah yang normal, jantung yang nggak normal, dia ahli jantung. Kalau dia tanya Iya. gitu kan, Pak bisa ngobati mata, nggak berani dia ya, gitu ya. Sama dengan Anda ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Spesialis, Pak. Nah, gitu ya. Jadi itulah itu gunanya kita menekuni bidang ilmu kita ya. Yang itu kita kembangkan dengan apa? Penelitian ya. Anda bekerja juga sama. Anda bekerja ya untuk ilmu dan kemampuan Anda itu akan semakin berkembang dengan research. Karena itulah saudara-saudara di dalam setiap perusahaan yang memiliki R&D, research and development, itu inovatif semua. Ya, Samsung, ya. Dulu kita melihat Samsung itu remeh banget, ya, waktu zamannya Nokia dulu. Anda menang ya zamannya Nokia, Iya, Pak. ya. Pernah, Pak. Nah, itu kan kita miring melihat HP Korea dulu, ya, HP Samsung itu. Apa HP ini gitu kan? Iya, Samsung, LG. Gitu kan. Ternyata dia tidak berhenti. Apa yang buat dia hebat? R&D, Research and Development. Dia investasi, ya Research and Development gitu kan, untuk membuat satu produk yang bisa mengalahkan produk yang saat ini sudah kita ketahui bersama. Ya, nah sama juga Anda bekerja saudara-saudara. Anda juga harus bisa mengembangkan habit budaya riset di dalam Anda bekerja. Nah, gitu ya. Oke, saudara-saudara, kita ketemu lagi ya. Kita hampir 1 jam ya. Materi ini saya share dan juga rekaman ini saya unggah di LMS ya. Selamat Baik, Pak. malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi siapa nama Anda? Reza, Pak. Reza ya. Tinggal di Ya, mana Pak. Reza? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oke ya, Bekasi. Oke ya, selamat malam dan selamat bekerja. Ya, kita ketemu lagi ya di minggu depan ya. Oke. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.